Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizka Ramadhani, NIM 2011 6113. Saya dari jurusan Manajemen Rekayasa, semester 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen kontrak. Manajemen kontrak sendiri yaitu proses pengelolaan secara aspek yang berhubungan dengan kesepakatan yang dibuat antar pihak. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan alasan saya mengambil mata kuliah manajemen kontrak tersebut, yaitu untuk mengetahui dan memahami perbedaan kontrak serta jenis-jenis kontrak sesuai kegunaannya. Kemudian, untuk mengetahui kontrak-kontrak apa saja yang ada di Indonesia, serta kontrak yang valid atau tidak valid. Kemudian, selama perkuliahan ini, saya sudah mendapatkan berbagai macam ilmu tentang kontrak, yaitu ada jenis-jenis kontrak sesuai kegunaannya, cara penggunaan kontrak, kemudian cara mengetahui kontrak itu valid atau tidak valid. Kemudian ada nomor 4 yaitu perbedaan pembuatan kontrak dan pelaksanaan kontrak. Pembuatan kontrak sendiri yaitu identifikasi kebutuhan pembuatan lingkup kerja, yaitu scope of work. Ada evaluasi risiko, pembuatan rencana pengelolaan kontrak, pemilihan dan penunjukan kontraktor. Kemudian pelaksanaan kontrak yaitu pengelolaan dokumen, eksekusi pengadaan, jasa atau barang, penanganan perselisihan, monitoring kinerja, audit hasil kontrak, dan penyelesaian kontrak. Kemudian ada nomor 8, yaitu seseorang membutuhkan kontrak ketika akan atau sedang melakukan perjanjian kerja dan jaminan kerja. Kemudian nomor 9 ada tahapan manajemen kontrak, yaitu pembuatan kontrak dan pelaksanaan kontrak. Kemudian ada 10 pentingnya kontrak dalam sebuah perjanjian, yaitu 1. Untuk meminimalisir konflik. Yang kedua yaitu sebagai alat bukti. Contoh, kita membeli rumah atau tanah, kita pasti membutuhkan kontrak itu sebagai alat bukti kita membeli rumah atau tanah tersebut. Kemudian yang ketiga ada media kolaborasi atau kerjasama. Kemudian yang keempat adalah alat untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Contoh, pembayaran yang harus dilakukan salah satu pihak pada pihak lainnya sebagai timbal balik atas barang atau jasa yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima ada kepastian hukum. Kemudian nomor 11 yaitu yang perlu diperhatikan dalam kontrak, yaitu ada 1. Para kedua belah pihak kontrak tersebut. Yang kedua ada jangka waktu. Yang ketiga ada lingkup kerja, tujuan, peralatan, lokasi, penanggung jawab kontrak, kriteria pencapaian kinerja, proses monitoring pelaksanaan. Kemudian yang keempat ada tata cara pembayaran. Yang kelima ada proses penyelesaian perselisihan. Yang keenam ada proses perubahan kontrak. Kemudian yang ketujuh ada proses penghentian kontrak. Dan yang ke-8 ada kondisi darurat. Kemudian yang nomor 12 yaitu jenis-jenis kontrak yang ada di Indonesia, yaitu berdasarkan aspek perhitungan biaya ada 2. Yang pertama ada fixed lump sum price dan yang kedua ada unit price. Kemudian ada berdasarkan aspek perhitungan jasa. Ada 2, yaitu cost without fee dan cost with plus fee. Kemudian ada berdasarkan aspek pembagian tugas ada 3. Yang pertama ada turnkey, kemudian yang kedua ada design build, kemudian yang ketiga ada build operate transfer. Kemudian nomor 13 antara pembuat kontrak dan pemilik kontrak serta pengacara hukum agar kontrak tersebut valid, jadi ada pengacara hukum tersebut. Kemudian nomor 14 adalah hal yang membuat kontrak tidak valid, yaitu 1. Pelanggaran kontrak. Kemudian ada jika tiba-tiba orang itu membatalkan kontrak, itu ada konsekuensinya. Kemudian ada denda ketika orang itu melakukan pelanggaran. Kemudian ada
ada pelanggaran yang dia melanggar janji tidak sesuai kontrak, itu ada ketentuannya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.